Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sungguh besar kasih dan anugerah-Nya di dalam hidup kita. Mari kita datang padanya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Hari ini Engkau sudah berkati kami. Kami tetap rindu Tuhan, hidup kami dipimpin oleh-Mu. Kami serahkan, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan kita akan baca dari Matius 13 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekali lagi hari ini kita belajar tentang perumpamaan yang diajarkan Yesus kepada orang banyak pada saat itu. Yesus dalam bagian ini memberikan 2 perumpamaan. Yang pertama tentang biji sesawi, yang kedua adalah ragi. Kalau kita melihat biji sesawi ini dikatakan sebagai biji yang terkecil, ya, yang paling kecil dari biji-biji yang lain. Nah, demikian juga dengan ragi dibandingkan dengan terigu yang 3 sukat, ya, dengan ukuran yang cukup banyak, tetapi semuanya ini memberi dampak tersendiri, ya. Biji sesawi yang kecil diamati sebagai sesuatu yang kecil, tapi ketika bertumbuh itu melebihi daripada sayur-sayur pada umumnya. Bahkan dikatakan ketika menjadi pohon, burung-burung di udara pun bisa datang bersarang pada cabang-cabangnya. Menarik sekali di sini, ya. Sesuatu yang kecil ketika bertumbuh memiliki dampak yang besar. Begitu juga dengan ragi, ya. Bagaimana ragi yang sedikit itu bisa menghamiri, ya, bisa teradon semuanya dan memberi dampak sesuai dengan fungsinya, sehingga semua adonan itu bisa diberi pengaruh oleh ragi ini sehingga bisa mengembang dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah gambaran daripada kerajaan surga. Kehadiran Yesus ke dunia itu memberi dampak yang luar biasa, mengubahkan banyak orang, dan tentunya ada banyak orang juga mengalami lawatan dari Tuhan. Kehadiran kerajaan Allah memberi dampak, memberi pengharapan kepada setiap kita yang berharap di dalamnya. Tentunya hal ini juga mengingatkan kita bagaimana kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Apakah kita juga memberikan dampak di dalam kehidupan kita, di dalam kehadiran kita, mungkin di lingkungan misalnya, sebagai
orang dalam tanda petik ya, sebagai seorang minoritas misalnya, apa dampak kita di lingkungan kita hari ini? Dampak yang baik kah? Memberi manfaat kah? Atau justru kita yang kecil sedikit ini memberi dampak yang tidak baik? Nah, hal kerajaan surga tentunya mengingatkan kita bagaimana kehadiran Allah itu memberi dampak melalui kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah yang tentunya bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara kita renungkan kira-kira dampak apa yang bisa kita berikan di tengah keluarga, sebagai kepala keluarga misalnya kita suami. Bagaimana kita memberi pengaruh kepada pasangan kita, anak-anak kita? Sudahkah peran kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu sudah bisa dirasakan juga dampaknya? Ya, paling tidak dengan pasangan ya, suami istri, sudahkah kita bisa saling melengkapi, bertumbuh bersama? Kepada anak, sudahkah kita juga memperhatikan kehidupan anak-anak kita, kerohanian kita, bukan hanya jasmaninya saja tetapi juga kerohaniannya? Apakah anak-anak kita juga memberi dampak ketika mereka di sekolah, di tempat pekerjaan mereka mungkin? Bagaimana kehadiran kita di lingkup pekerjaan? Apakah kita memberi dampak, memberi pengaruh sehingga kehadiran Allah juga boleh dirasakan melalui kesaksian hidup kita? Dampak bisa melalui perkataan kita, sikap kita, tutur kata kita, tanggung jawab kita, sehingga mungkin kita yang kecil, yang sedikit, yang tidak banyak ini bisa memberi pengaruh buat lingkungan yang ada di sekitar kita. Mari saudara kita boleh memikirkan dampak apa yang bisa kita kerjakan. Apakah dalam perkataan kita bisa memberi semangat kepada orang lain, tegur salam sapa kita, memberi sukacita buat orang lain, tanggung jawab kita mengerjakan tugas-tugas kita. Kiranya ini boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh belajar sebagaimana biji sesawi yang kecil tapi bisa memberi dampak, dan juga ragi yang dapat memberi pengaruh di dalam sebuah adonan. Nah, kiranya setiap kita juga memberi dampak dan pengaruh yang positif tentunya, yang bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan. Apakah dengan yang saya lakukan hari ini membawa orang lain semakin mengenal Tuhan atau justru membuat mereka jauh dari Tuhan? Nah, kiranya ini menjadi perenungan kita bersama. Tuhan, terima kasih. Kami sekali lagi diingatkan tentang hal kerajaan surga yang Engkau gambarkan seperti biji sesawi yang jenis benih yang kecil, yang paling kecil, tapi bisa memberi dampak ketika mengalami pertumbuhan. Bahkan burung pun dapat bersarang di sana. Begitu juga dengan ragi yang bisa memberikan pengaruh pada setiap adonan. Tolong kami juga ya Tuhan, di tengah kehidupan kami, di tengah komunitas, di tengah grup-grup, baik grup WA atau komunitas-komunitas yang lain, biarlah kehadiran kami juga memberi dampak yang positif, memberi pengaruh yang boleh membawa orang mengenal Engkau. Tolong kami ya Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah juga di dalam tugas pekerjaan yang juga Engkau percayakan kepada setiap kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami, kesaksian hidup kami, perjalanan rohani kami. Kiranya juga terus membawa kami semakin bertumbuh dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kiranya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Kami berdoa dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memberkati kita untuk kita boleh memberi dampak, pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.